Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, hadir semua. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan sedikit bertanya. Kalian sering melihat orang-orang yang membuang sampah di pagi hari atau misalkan di malam hari. Nah, menurut kalian, apakah sampah-sampah itu dibuang karena tidak berguna atau masih berguna? Mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Nah, benar sekali. Sampah-sampah itu dibuang tentunya karena sudah tidak berguna bagi manusia. Kemudian Ibu sekarang bertanya lagi, bagaimana dengan tubuh kita? Apakah tubuh kita juga memiliki zat-zat yang tidak berguna kemudian harus dikeluarkan atau dibuang? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, hari ini Ibu akan memberikan materi tentang sistem ekskresi dan struktur dan fungsinya organ-organ sistem ekskresi. Untuk mempermudah pembelajaran hari ini, silakan kumpul dengan kelompoknya sesuai dengan yang Ibu sudah bagikan tadi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi sistem ekskresi. Mungkin ada yang tahu dari kalian apa itu sistem ekskresi? Nah, benar sekali. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak diperlukan lagi dan harus dibuang. Nah, kenapa zat sisa-sisa metabolisme tubuh harus dibuang, Ibu? Karena jika tidak dibuang, nantinya akan berbahaya bagi organ tubuh yang lain. Bahkan bisa meracuni organ tubuh yang lain sehingga menyebabkan kematian. Jadi, zat sisa-sisa tadi itu harus dikeluarkan oleh tubuh. Nah, kemudian apa Ibu organ-organ sistem ekskresi ini? Nah, organ-organ sistem ekskresi ini ada 4. Yang pertama yaitu ginjal, yang kedua ada kulit, yang ketiga ada hati, dan yang keempat ada paru-paru. Yang pertama kita akan membahas tentang organ ginjal. Nah, ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme tubuh. Nah, ginjal terletak di sebelah kiri dan sebelah kanan tulang pinggang. Ginjal sebelah kiri posisinya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Kemudian, ginjal berbentuk seperti apa, Ibu? Ginjal berbentuk seperti biji kacang merah dan berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Kemudian, apakah ginjal juga terdiri dari beberapa bagian atau hanya berbentuk biji kacang merah saja? Nah, tentunya organ ginjal juga memiliki beberapa bagian. Ada nefron yang merupakan unit penyusun utama dari ginjal dan berperan penting dalam proses penyaringan darah. Kemudian, di dalam nefron sendiri terdapat badan Malpighi, dan setiap badan Malpighi terdapat gulungan kapiler darah yang disebut dengan glomerulus yang terdapat dalam kapsula Bowman. Nah, berarti sudah ada bagian-bagiannya. Ada nefron, kemudian yang kedua badan Malpighi, yang ketiga glomerulus, yang keempat kapsula Bowman, dan ada juga medula renalis, kemudian lengkung Henle yang merupakan saluran ginjal yang melengkung yang menghubungkan tubulus contortus proximal dan tubulus distal, dan yang terakhir ada pelvis renalis. Nah, selain untuk menyaring darah, di dalam ginjal juga terdapat proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin ini nantinya ada 3 tahap, yaitu tahap filtrasi, tahap reabsorpsi, dan tahap augmentasi. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang proses pembentukan urin, kita akan melihat sebuah video yang akan Ibu tayangkan.
Setelah melihat video yang Ibu tayangkan tadi, kalian pasti sudah mengerti tentang tahap-tahap proses pembentukan urin. Nah, tahap proses pembentukan urin ini terdiri dari 3, yaitu tahap filtrasi atau penyaringan, tahap reabsorpsi atau penyerapan, dan tahap augmentasi. Nah, yang pertama yaitu tahap filtrasi. Tahap ini terjadi di dalam glomerulus, yaitu tahap penyaringan darah yang menghasilkan urin primer. Kemudian yang kedua yaitu tahap reabsorpsi atau tahap penyerapan, di mana zat-zat yang diperlukan lagi oleh tubuh akan diserap kembali dan masuk ke dalam aliran darah. Nah, tahap ini terjadi di dalam tubulus contortus proximal dan lengkung Henle, di mana urin yang dihasilkan disebut dengan urin sekunder. Kemudian yang terakhir yaitu ada tahap augmentasi, di mana zat yang tidak diperlukan akan dikeluarkan. Nah, di sini dihasilkannya urin sesungguhnya atau urin yang benar-benar nantinya akan dikeluarkan. Proses atau tahap augmentasi ini terjadi di dalam tubulus contortus distal dan tubulus collectivus, di mana urin nantinya akan dialirkan ke dalam ureter, kemudian akan dikeluarkan saat kalian ke toilet nanti. Sekarang kita akan bahas organ yang kedua, yaitu organ kulit. Nah, menurut kalian kulit akan mengeluarkan zat sisa-sisa metabolisme tubuh melalui apa? Nah, benar sekali ya, melalui keringat. Keringat selain berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa-sisa metabolisme tadi, keringat juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh kita. Nah, kemudian kulit apakah mempunyai organ-organ atau terdiri dari beberapa bagian juga, Ibu, seperti ginjal? Tentunya kulit juga memiliki beberapa lapisan. Yang pertama, lapisan epidermis, dan yang kedua, lapisan dermis. Lapisan epidermis adalah lapisan kulit yang paling atas atau paling luar. Pada lapisan ini tidak ada serabut saraf maupun pembuluh darah. Kemudian yang kedua, lapisan dermis. Lapisan dermis terdiri dari otot, kemudian saraf, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat, yang dimana kelenjar keringat ini nantinya akan mengeluarkan atau menghasilkan keringat dan nantinya akan dikeluarkan melalui permukaan kulit. Selanjutnya kita bahas organ yang ketiga, yaitu paru-paru. Nah, selain paru-paru berfungsi sebagai alat pernafasan, tentunya juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Nah, masih ingat kan gimana proses atau sistem pernafasan dalam tubuh kita? Nah, di dalam paru-paru terdapat alveolus yang nantinya akan terjadi pertukaran udara antara CO2 dan oksigen, di mana oksigen akan dihirup dan CO2 akan dikeluarkan. Nah, disitulah peran paru-paru sebagai sistem ekskresi, di mana CO2 dikeluarkan melalui hidung dan mulut, yang merupakan gas atau zat sisa-sisa metabolisme tubuh, di mana reaksi kimianya yaitu C6H12O6 atau yang bisa kita sebut dengan glukosa ditambah dengan O2 atau oksigen diubah menjadi CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Jadi paru-paru akan mengeluarkan karbon dioksida bersamaan dengan uap air. Contohnya seperti saat kalian memakai kacamata, kemudian kalian menghembuskan nafas pada kacamata itu akan ada embun. Nah, disitulah proses pengeluaran CO2 bersamaan dengan uap air, di mana dalam sehari kalian tidak mungkin bisa menghitung berapa kali kalian bernafas. Jadi kalau misalkan dihitung, kira-kira 300 mili air yang kita keluarkan dari dalam tubuh. Yang keempat, kita akan membahas tentang organ hati. Nah, organ hati ini sebagai sistem ekskresi berfungsi untuk mengekskresikan zat warna empedu, yaitu bilirubin. Mungkin ada yang masih ingat bilirubin dihasilkan dari proses apa? Nah, bilirubin dihasilkan dari proses pemecahan hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah. Sel darah merah ini hanya memiliki rentang waktu hidup sekitar 100-120 hari. Itu cukup singkat, bukan? Nah, sel darah merah ini
Karena tidak memiliki inti dan membran sel, saat bergesekan akan mudah rusak sehingga tidak bisa memperbarui kondisinya. Karena itu, sel darah akan dihancurkan oleh makrofag yang nanti disebut dengan bilirubin. Kemudian bilirubin akan disalurkan ke dalam usus 12 jari, kemudian usus 12 jari ke dalam usus besar. Nah, di dalam usus besar ini bilirubin diubah menjadi urobilinogen. Kemudian urobilinogen ini diubah menjadi urobilin sebagai pewarna kuning pada urin dan sterkobilin sebagai pigmen coklat pada feses atau pup. Nah, kemudian selain mengekskresikan zat warna empedu tadi, hati juga berfungsi untuk mengubah amonia yang tadinya menjadi racun bagi tubuh kita, diubah menjadi zat yang lebih aman, yaitu urea. Di mana urea ini nanti akan diangkut oleh darah yang mengalir ke dalam ginjal, kemudian ginjal akan melakukan proses penyaringan darah dan nantinya urea akan dikeluarkan bersama dengan urin. Nah, dari materi-materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, kesimpulannya yaitu organ dari sistem ekskresi ini sangat berkaitan satu dengan yang lain. Seperti hati yang mengubah amonia terlebih dahulu menjadi yang lebih aman, yaitu urea. Kemudian urea diangkut melalui darah ke dalam ginjal dan dibawa keluar melalui urin. Kemudian ada kulit yang mengeluarkan keringat dan ada paru-paru yang mengeluarkan CO2 bersamaan dengan uap air. Nah, manfaat dari sistem ekskresi ini ada dua secara garis besarnya, yaitu mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme tubuh, di mana contohnya metabolisme tubuh yaitu respirasi sel. Kemudian yang kedua yaitu menjaga keseimbangan cairan tubuh, di mana saat kita berkeringat atau mengeluarkan CO2 dan uap air, di situ kita akan mengeluarkan cairan-cairan yang tidak berguna lagi bagi tubuh kita. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan Ibu tentang materi sistem ekskresi, kemudian struktur dan fungsi organ-organ sistem ekskresi, mungkin ada yang bisa presentasi ke depan untuk menjelaskan kembali bagaimana sih proses pembentukan urin. Mungkin setiap perwakilan dari kelompok bisa maju ke depan. Bagus sekali, semua Ibu anggap paham tentang proses pembentukan urin. Bagaimana prosesnya? Nah, benar, ada 3, yaitu tahap filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, setelah ini Ibu minta kalian membuat peta pikiran atau mind map sekreatif kalian. Kreatifnya kalian mau dikasih gambar atau mau diberikan hiasan-hiasan tentang struktur dan fungsi organ-organ sistem ekskresi. Kemudian setelah kalian membuat mind map itu, silakan kalian analisis perbedaan dari organ-organ itu secara singkat dan lebih jelas lagi. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, silakan dikerjakan tes tulis yang Ibu bagikan tadi sebagai penilaian pengetahuan kalian untuk mengukur seberapa paham dan seberapa kalian mengerti tentang materi hari ini. Silakan dikerjakan. Nah, terima kasih sudah mengumpulkan tes tulis dari Ibu. Cukup menyenangkan ya pembelajaran hari ini karena kalian bisa mengetahui bagaimana sistem ekskresi itu bekerja, kemudian apa perbedaan defekasi dan sistem ekskresi, kemudian apa pentingnya sih kita mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna dalam tubuh kita. Nah, mungkin itu saja dari Ibu hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.